Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Shallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini, melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah, mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan tuh punya 3 arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya salat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan sholat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan nggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana?
Karena sedang nggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah nggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Gitu. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal nggak masuk misalnya. Oke, kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat nggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan. Ya, orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya, tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah. Itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman, sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu.
Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa Ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, 1 subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4. Ya. Rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke.